Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning semuanya. Morning, Miss. Let me introduce myself. My name is Vanessa Mora Aprilia. You can call me Miss Vanessa. Hai, Miss Vanessa. Hai kelas. Oke, sebelumnya Miss mau tanya nih, siapa di sini yang hari ini nggak masuk? Hari ini yang nggak masuk itu Miss Putri. Putri kenapa nggak masuk dia? Katanya sakit, Miss. Ada Oke. suratnya, Miss. Oh, ada suratnya ya. Terima kasih ya, Dela. Sebelum masuk ke materi, Miss mau tanya nih, kalian makanan atau minuman favoritnya apa ya? Saya suka minuman favorit es buah, Miss. Oke, es buah, sop buah itu sama. Nah, Ha-ha. jadi kalau Miss mau tanya bahan-bahan untuk bikin sop buah itu apa ya? Pertama, Susu. yang kedua, Buah-buahannya seperti semangka, melon, ya mangga, melon, terus tuh pir. dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya sirup. Sirup sama batu es, benar? iya, batu Batu es. es. Oke. Kalau Miss mau tanya langkah-langkah untuk membuatnya bagaimana? Pertama, siapkan Buah-buahannya, bahan-bahannya. Ya, terus tempatnya ya, jangan lupa gelasnya ya. Terus Nah. dipotong-potong, dikupas buah-buahannya. Ya, terus Dipotong-potong buahnya. terus dimasukkan ke dalam Cup. terus dikasih ini air gula, terus dikasih sirup dan susu yang terakhir sama batu es. batu es. Nah, itu langkah-langkah untuk membuat sebuah. Oke, benar. Terima kasih. Oke, semuanya tadi kan Miss sudah nanya-nanya nih cara pembuatan sebuah sama bahan-bahan dari sebuah. Nah, hari ini kita ada yang tahu nggak mau pelajari tentang apa? Tahu, Miss? Mempelajari tentang apa? Prosedur teks. Ya, benar sekali. Hari ini kita mempelajari tentang prosedur teks. Sebelumnya di sini ada yang pernah tahu atau pernah mendengar apa itu prosedur teks? Pernah. Ayo, silakan kamu. Kira-kira sebuah langkah-langkah penyusunan, Miss. Ya, teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah. Benar sekali. Baiklah, di sebelah kanan Miss sudah terdapat PowerPoint yang sudah Miss buat. Jadi, PowerPoint tersebut akan menunjukkan materi-materi kita yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi, fungsi sosial atau tujuan dari prosedur teks. Yang kedua, kita akan mempelajari structure of prosedur teks. Yang ketiga, kita akan membahas tentang unsur kebahasaan dari prosedur teks. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang contoh dari prosedur teks. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi, fungsi sosial atau tujuan dari prosedur teks. Definisi dari prosedur teks adalah suatu jenis teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu dapat dibuat atau digunakan melalui serangkaian langkah-langkah. Nah, di sini kan tadi Miss sudah tanya, kalian suka makan apa atau minum apa gitu kan? Kalian bilangnya sebuah. Nah, jadi di sebuah itu kalian punya tujuan untuk membuat sebuah. Yang kedua, kalian mempunyai bahan-bahan untuk membuat sebuah. Yang ketiga, kalian mempunyai step untuk membuat sebuah itu. Baiklah, berdasarkan definisi yang sudah Miss sebutkan tadi, kita mendapati tujuan dari prosedur teks adalah untuk memberi petunjuk tentang langkah-langkah atau metode atau cara-cara dalam membuat, mengoperasikan, atau melakukan sesuatu. Baiklah, tujuan lain dari prosedur teks adalah untuk menguraikan cara melakukan sesuatu langkah demi langkah untuk mencapai hasil terbaik secara efisien, menghindari kecelakaan, kerusakan, dan pemborosan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang struktur of procedure text atau generic structure. Seperti yang sudah kalian ketahui sebelumnya, di dalam prosedur teks ini terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah goals, yang kedua adalah materials, yang ketiga adalah steps. Yang pertama adalah goals atau aim yang berisi tentang tujuan kegiatan atau hal yang dilakukan dalam prosedur teks. Yang kedua adalah material atau tools yang berisi tentang bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan dalam prosedur teks. Jadi material ini bersifat opsional, bisa ada atau tidak. Yang ketiga atau yang terakhir adalah steps yang berisi tentang serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam prosedur teks. Baiklah, materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang unsur kebahasaan dari prosedur teks. Jadi di dalam prosedur teks terdapat 6 bagian-bagian yang biasanya terdapat di dalam prosedur teks. Yang pertama adalah imperatif atau kalimat perintah. Contoh dari imperatif ini yang pertama adalah cut the vegetables, pour the water, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita menggunakan simple present tense atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya adalah serve, pour, place, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita menggunakan action verb atau kata kerja fisik
Itu contoh-contohnya adalah mix, put, turn, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita mempelajari tentang connective of sequencing atau kata penghubung. Contohnya adalah then, while, next, after that, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita mempelajari tentang numbering atau conjunction yang berisi tentang angka yang menunjukkan kegiatan. Contohnya adalah first, second, third, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir pada teks prosedur, kita mempelajari tentang adverbial. Adalah kalimat untuk menyatakan waktu. Baiklah, di sebelah kanan Miss ini sudah Miss tampilkan unsur-unsur kebahasaan yang sering digunakan dalam prosedur teks. Materi terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang contoh dari prosedur teks yang sudah Miss tampilkan di layar PowerPoint kita ini. Yang pertama, ada pertanyaan di situ yang memuat tentang what is the goal atau apa tujuan dari teks ini atau resep ini. Nah, jadi di dalam teks tersebut ada judul tentang novel apple pudding yang sebagai goals dari teks ini. Pertanyaan kedua adalah what is the ingredients atau apa saja bahan-bahan yang digunakan dalam teks ini. Yang pertama adalah 4 green apple, yang kedua adalah a quarter cup self-raising flour, yang ketiga adalah 60 gram butter or margarine, yang selanjutnya adalah a half cup caster sugar, and the last one is 1.5 cup water. Pertanyaan terakhir adalah what is the steps atau apa saja langkah-langkah yang digunakan dalam prosedur teks ini atau resep ini. Yang pertama kita melihat di sini ada 3 bagian step-step atau langkah-langkah. Yang pertama yaitu place apple in the head, flow of dish, place flour in the bowl, rub in margarine using fingertips. Yang kedua adalah stir in sugar and water, pour over apples. Yang ketiga atau yang terakhir adalah bake at 180 Celsius for 1 hour or until syrup and golden. Serve warm with cream or ice cream. Miss mempunyai contoh dari prosedur teks satu lagi. Miss minta kalian untuk menjawab pertanyaan dari soal-soal berikut. Dari contoh yang sudah Miss tampilkan ini, apakah kalian sudah tahu apa itu prosedur teks? Insya Allah tahu, Miss. Nah, Miss mau tanya nih, dari contoh tersebut, apakah kalian sudah tahu what is the goals? Yes, Miss. Apa itu? Ice fruit cocktail with condensed milk. Ya, atau dari bahasa Esteller. Indonesia. Ya, betul sekali, esteller. Yang kedua, what is the ingredients? These ingredients 150 gram atau 1,5 cup gula. Ya, yang kedua 2 pandan. Yang ketiga 3,5 tablespoon Ya. atau 500 ml air. Ya, air. 400 gram rib avocado. Ya. 400 gram rib jackfruit. Ya. 3 yang coconut. Dan yang terakhir considered milk. Jadi what is the step? Ada berapa stepnya ini? Ada 2. Ya, benar sekali. Boleh silakan kamu baca. Yang pertama to make syrup, Ya. combine sugar, Ya. pandan leaf, Ya. and water in a small saucepan, and heat the mixture for a few minutes over low heat until sugar dissolves. Cold syrup. Dan yang kedua adalah To serve this dessert, place generous spoonful of cube avocado, jackfruit, and young coconut into a serving bowl, and a little syrup. Yes. To sweeten, top with crushed ice and drizzle on a little condensed milk. Serve immediately. Yes, benar sekali. Jadi sejauh ini kalian udah mengerti ya apa itu prosedur teks? Mengerti, Miss. Oke, sejauh ini apakah ada yang bertanya? Ada, Miss. Ya, silakan. Nah, kan tadi kita belajar prosedur teks tentang langkah-langkah buat makanan dan minuman saja. Nah, Ya. apakah untuk membuat yang lain bisa, Miss, atau hanya langkah-langkah membuat makanan dan minuman saja? Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Anda. Di sini Miss akan mencoba menjawab ya. Prosedur teks itu dapat digunakan untuk membuat resep makanan atau membuat hal-hal lainnya. Seperti misalkan kalian membuat bangunan. Bangunan itu bisa menggunakan prosedur teks
Asalkan di situ tertulis jelas goals-nya apa, membuat bangunan. Yang kedua adalah bahan-bahan atau material. Di situ kalau membuat bangunan, di situ bisa menggunakan ingredients atau material atau tools, pasir, batu bata dan lain sebagainya untuk membuat bangunan. Yang ketiga adalah step atau langkah-langkah untuk membuat bangunan itu sendiri. Jadi intinya prosedur teks itu bisa digunakan untuk membuat makanan ataupun membuat hal lainnya. Oke, Miss. Terima kasih. Terima kasih. Oke, di sini Miss mempunyai tugas untuk kalian. Di sini Miss minta kalian membuat prosedur teks tentang resep makanan atau minuman yang kalian sukai. Oke, Miss. Oke, Miss kasih waktu 1 minggu ke depan ya. Silakan kalian kumpul dalam bentuk teks dan nanti akan kalian presentasikan di depan kelas untuk minggu selanjutnya. Oke, Miss. Terima kasih. Terima kasih kelas. Baiklah, sejauh ini kalian sudah mengetahui kan apa itu prosedur teks? Iya, Miss. Prosedur teks apa tadi prosedur teks? Sebuah langkah-langkah untuk membuat, bisa seperti membuat makanan atau membuat minuman. Nah, di situ ada material, ada goalsnya, terus ada step-stepnya. Ya, benar sekali. Selanjutnya kita tadi mempelajari tentang struktur dari prosedur teks. Kamu masih ingat nggak apa itu strukturnya tadi? Yang pertama, Goals. yang kedua, Terus yang langkah-langkah. material dulu, material atau tools. Yang ketiga baru step atau langkah-langkahnya. Ya, Miss. Nah, Goals, goals, material, material, dan yang terakhir step. step. Oke, benar sekali. Oke, yang ketiga tadi kita mempelajari tentang unsur kebahasan dari teks prosedur. Yang pertama, kita membahas tentang apa tadi? Imperatif. Yes, benar sekali, imperatif. Contoh dari imperatif adalah Pour the water and cut the vegetables. vegetable. Nah, betul sekali. Selanjutnya kita menggunakan tenses apa dalam prosedur teks? Simple present tense. Yes, benar sekali. Selanjutnya kita mempelajari tentang unsur kebahasan apa lagi? Action verb. Action verb. Itu contoh dari action verb adalah Mix, yes, put, turn. ya, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya kita mempelajari tentang Connective of sequence. Yes, connective of sequences. Itu membahas tentang penghubung, kata penghubung. Yes, contohnya apa? And then, yes, next, after that, while, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita membahas tentang numbering or conjunction. Conjunction, ya. Contoh dari conjunction atau numbering adalah first, second, third, dan lain sebagainya. Dan terakhir kita mempelajari tentang unsur kebahasaan yaitu adverbial. Itu untuk menyatakan waktu. Yes, benar sekali. Terima kasih. Oke, kelas. Sejauh ini apakah kalian menikmati kelas saya? Menikmati sekali, Miss. Terima kasih. Oke, untuk tugas tadi jangan lupa dikerjakan. Kita akan presentasi dan tampil di kelas untuk minggu depan ya. Oke, Miss. Oke, baiklah. Miss akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you, class.